Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Anugrah Rahma dengan NIM 70001220008 dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Definisi keselamatan kerja. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Nah, adapun definisi kesehatan kerja adalah upaya-upaya yang ditunjukkan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya, baik itu fisik, mental, dan sosial, dengan cara mencegah dan mengendalikan penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan suatu spesialisasi ilmu kesehatan atau kedokteran dengan tujuan pekerja atau masyarakat pekerja dapat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik itu fisik, mental, dan sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit akibat kerja, serta adanya penyesuaian antara pekerja kepada manusianya dan manusia kepada pekerjaannya. Nah, kita masuk ke materi pertama tentang ketenagakerjaan. Nah, apa sih itu ketenagakerjaan? Jadi, ketenagakerjaan merupakan hal penting dalam membantu kemajuan ekonomi suatu bangsa. Nah, adapun pengertian tentang tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat. Jadi, tenaga kerja ini adalah penduduk yang telah dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan untuk bekerja yang berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, adapun klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik, yaitu jenis tenaga kerja yang dimana seorang tenaga kerja mempunyai keahlian tertentu yang diperoleh dari bidang pendidikan, contohnya dokter, guru, dosen, pengacara, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang mempunyai suatu keahlian yang didapat dari hasil latihan dan pengalaman, contohnya montir, sopir, penulis, dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaganya saja dalam bekerja tanpa memerlukan pendidikan maupun latihan, contohnya kuli panggul, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Nah, adapun permasalahan tentang ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu diskriminasi tenaga kerja wanita. Yang kedua yaitu pengeksploitasian pekerja anak. Yang ketiga yaitu kasus Omnibus Law Cipta Kerja. Yang keempat yaitu akses informasi lapangan kerja yang mudah. Yang kelima yaitu lapangan kerja tidak sesuai pendidikan. Yang keenam yaitu kesempatan kerja yang terbatas. Yang ketujuh yaitu upah minim. Yang kedelapan yaitu kualitas pendidikan yang rendah, dan yang kesembilan yaitu penyelundupan migran. Nah, adapun potensi ketenaga kerjaan yaitu yang pertama bonus demografi. Bonus demografi ini hanya dapat terjadi satu kali sesuai dengan perkembangan sejarah suatu bangsa. Apakah suatu negara dapat memperoleh keuntungan darinya tergantung pada kemampuannya untuk melakukannya. Peluang untuk mendongkrak percepatan pembangunan dapat tercipta jika pemanfaatannya berhasil, namun jika sebaliknya akan merugikan negara atau menimbulkan masalah. Nah, yang kedua yaitu globalisasi. Nah, globalisasi ini berupa dampak perekonomian yang terjadi di seluruh negara.
Nah, istilah globalisasi mengacu pada proses di mana interaksi ekonomi dan perdagangan antara negara-negara di seluruh dunia memperoleh pengaruh pasar yang signifikan tanpa dibatasi oleh batas demografis nasional. Dan yang ketiga yaitu potensi unggul daerah. Potensi unggul daerah mampu menjadi peluang dalam membangun ketenagakerjaan. Sumber daya alam yang melimpah dalam suatu daerah akan menjadi peluang serta memberikan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan. Nah, adapun rekomendasi kebijakan yang diberikan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu proyeksi data tenaga kerja. Yang kedua yaitu pelatihan keterampilan kerja. Yang ketiga yaitu penempatan tenaga kerja. Dan yang keempat yaitu hubungan industri. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu ergonomi dan fal kerja. Ergonomi. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi ergonomi adalah suatu aturan yang berkaitan dalam kerja. Sedangkan fal kerja ini adalah ilmu yang tentang tubuh manusia saat bekerja. Bekerja adalah hasil koordinasi dari kerjasama indera, otak, saraf, dan otot yang ditunjang oleh jantung, paru, ginjal, dan lain-lain. Nah, adapun ruang lingkup dari ergonomi dan fal kerja ini. Yang pertama yaitu pengaturan kerja fisik khususnya yang berat. Yang kedua yaitu perencanaan dan penyelesaian mesin terhadap tenaga kerja. Yang ketiga yaitu konsumsi kalori yang tepat jumlah dan distribusinya sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang keempat yaitu pencegahan kelelahan. Yang kelima yaitu pengorganisasian kerja yang tepat. Dan yang keenam yaitu penciptaan lingkungan kerja yang mendukung kemudahan kerja. Nah, adapun permasalahan ergonomi. Yang pertama yaitu postur tubuh yang buruk. Yang kedua yaitu kekuatan fisik yang berlebihan. Yang ketiga yaitu pencahayaan yang tidak memadai. Yang keempat itu desain alat dan peralatan yang tidak ergonomis. Dan yang kelima yaitu kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Nah, adapun penerapan ergonomi dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu memperbaiki postur tubuh pada saat bekerja yang tidak ergonomis. Yang kedua yaitu perbaikan sikap dan posisi kerja. Yang ketiga yaitu pekerja tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi di atas level siku yang normal. Nah, yang keempat yaitu mengatur suhu ruangan kerja. Yang kelima, pengaturan pencahayaan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kebutuhan manusia. Nah, materi yang ketiga yaitu PAK dan PAHK. PAK, penyakit akibat kerja, adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Juga menyebutkan bahwa pengelompokan penyakit akibat kerja meliputi penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pekerja. Adapun beberapa faktornya yaitu faktor fisik, kimiawi, biologis, fisiologis, dan psikologis. Nah, sedangkan PAHK atau penyakit akibat hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja menurut Kementerian Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993. Nah, WHO mengklasifikasikan PAHK sebagai sumber multifaktor. Penyakit di tempat kerja ini mungkin terkait dengan kinerja, tetapi tidak perlu menjadi faktor risiko dalam setiap kasus. Nah, penyakit ini sering terjadi di masyarakat umum. Nah, perbedaan PAK dan PAHK. PAK atau penyakit akibat kerja ini terjadi hanya di kalangan pekerja. Penyebabnya spesifik, adanya paparan di tempat kerja merupakan hal yang penting, terlihat dan mendapatkan ganti rugi. Nah, sedangkan penyakit akibat hubungan kerja ialah terjadi juga
pada populasi penduduk. Penyebabnya multifaktor. Paparan di tempat kerja mungkin menjadi salah satu faktor, dan mungkin terlihat dan dapat dilakukan ganti rugi. Nah, adapun penyebab dari PAK dan PAHK ini, yang pertama yaitu faktor fisik, yaitu suhu, tekanan, pencahayaan, suara bising, radiasi, dan getaran. Yang kedua yaitu faktor kimia seperti gas, uap, debu, kabut, foam asap, larutan, dan zat padat. Yang ketiga yaitu faktor biologi, yaitu bakteri, virus, parasit. Yang keempat yaitu faktor fisiologi atau ergonomi, yaitu sikap dan cara kerja, jam kerja dan jam istirahat. Dan yang kelima yaitu psikologi, ialah suasana kerja, hubungan antara karyawan dan pengusaha pemilik kerja, dan lain-lain. Ini itu dari mental si pekerjanya tersebut, apakah dia mendapat kemuliaan atau masalah lain. Pencegahan PAK dan PAHK. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan yang paling efektif, yang terdiri dari hierarki pengendalian atau sistem untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja, yaitu yang pertama, eliminasi. Nah, eliminasi atau penghilangan adalah penghilangan satu atau lebih bahan atau zat yang dianggap berbahaya. Yang kedua yaitu substitusi, berarti mengubah bahan menjadi kurang berbahaya. Yang ketiga yaitu pengendalian teknis, pertambangan dan konstruksi seringkali sulit dihilangkan atau diganti. Oleh karena itu, pengendalian teknis telah dilakukan untuk mengurangi pembentukan dan penghirupan zat seperti partikel, gas, asap, dan serat. Dan yang keempat ini itu pengendalian administratif lebih efektif daripada perlindungan pribadi karena memerlukan perubahan perilaku untuk menghindari paparan seperti pelatihan dan peningkatan pengetahuan karyawan tentang pekerjaan yang aman, prosedur, praktik, perencanaan jadwal kerja untuk mengurangi resiko pelebihan bahan berbahaya dan penyaringan karyawan potensial dan alat pelindung diri. Nah, materi yang keempat yaitu kecelakaan kerja. Secara umum, kecelakaan kerja adalah setiap kejadian yang terjadi di tempat kerja atau yang berkaitan dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan luka, penyakit akibat kerja, hingga kematian. Nah, menurut ILO atau International Labour Organization, nah, penanggulangan kecelakaan kerja harus dimulai dengan identifikasi risiko dan evaluasi terhadap lingkungan kerja. Setelah itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang meliputi pengaturan lingkungan kerja, pelatihan karyawan, pengawasan, dan penggunaan alat yang aman. Nah, adapun ruang lingkup dari kecelakaan kerja ini. Yang pertama yaitu kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi di mana tenaga kerja melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu kecelakaan di luar tempat kerja. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui dan berada di jalan umum. Nah, adapun faktor penyebabnya dari kecelakaan kerja ini. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu faktor wilayah kerja, model faktor lokasi kerja, faktor medan yang licin atau lantai atau permukaan kerja yang licin juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kondisi faktor pencahayaan, faktor suhu, dan faktor kebisingan. Yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor manusia merupakan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Faktor ini terkait dengan perilaku manusia, kondisi fisik atau kesehatan kerja, hingga pengabaian pelatihan keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri untuk pekerja. Yang ketiga yaitu faktor peralatan. Faktor peralatan yang mendukung atau yang digunakan saat bekerja seperti kondisi desain alat, kondisi mesin, posisi tata letak mesin. Nah, dan pengendalian kecelakaan.
Dan yang ketiga yaitu faktor peralatan. Faktor peralatan yang mendukung atau digunakan untuk bekerja seperti kondisi desain alat, kondisi mesin, dan posisi tata letak mesin. Nah, adapun pengendalian kecelakaan kerja. Pengendalian kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui pendekatan hierarki kontrol. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah seperti penghilangan bahaya, pengendalian teknik, penggunaan alat pelindung diri, tindakan administratif, dan pelatihan karyawan. Nah, materi yang kelima yaitu gizi kerja. Gizi kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan beban kerjanya atau ilmu gizi yang diterapkan kepada masyarakat tenaga kerja dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan tenaga kerja sehingga tercapai tingkat produktivitas dan efisiensi kerja yang setinggi-tingginya. Nah, adapun ruang lingkup gizi kerja yaitu penentuan jenis bahan makanan, perencanaan menu, penentuan porsi makanan, pemasakan, penyimpanan, kemasan, pengangkutan, pemeliharaan, penyajian, dan pengawasan makanan untuk tenaga kerja. Nah, adapun faktor yang memengaruhi gizi kerja ini yaitu jenis kegiatan sebagai beban kerja, ringan, sedang, atau berat. Yang kedua yaitu faktor ketidaktahuan jenis kelamin, umur, kondisi tubuh tertentu, kebiasaan makan yang kurang baik, infeksi bakteri, dan parasit pada sel pernapasan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan kerja sebagai beban tambahan yaitu faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, dan psikologis. Nah, gizi kerja, adapun gizi kerja seimbang bagi pekerja. Nah, gizi seimbang adalah kebutuhan gizi yang sesuai dengan jenis kelamin, aktivitas, status gizi untuk mencapai gizi seimbang. Masing-masing kategori pekerjaan memerlukan kebutuhan energi dan zat gizi yang berbeda. Untuk mendapatkan gizi seimbang dibutuhkan berbagai jenis makanan yang dikonsumsi setiap harinya secara teratur. Nah, zat gizinya yaitu sumber tenaga dan energi terdiri dari karbohidrat dan lemak. Sumber zat pembangunan yaitu dari protein. Dan sumber zat pengatur terdiri dari vitamin dan mineral. Makanan sumber zat pengaturan terutama sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, adapun upaya pencapaian gizi seimbang. Upaya pencapaian gizi seimbang pada pekerja bertujuan untuk memenuhi kecukupan gizi kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan atau kegiatannya, sehingga diperoleh tingkat produktivitas kerja yang optimal. Nah, secara garis besar, upaya pencapaian gizi kerja dapat dibagi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pemenuhan asupan gizi sesuai dengan jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi khusus, serta faktor risiko lainnya di tempat kerja. Yang kedua yaitu penyelenggaraan makanan bergizi di tempat kerja. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan awal berkala dan khusus. Yang keempat yaitu intervensi dengan deworming atau pemberian obat cacing, pemberian tablet besi, dan pemberian obat lainnya sesuai dengan indikasi yang terjadi pada pekerja. Yang kelima yaitu penyuluhan gizi bagi karyawan dan keluarganya. Yang keenam yaitu motivasi tentang upaya perbaikan gizi pekerja kepada pengurus, pimpinan perusahaan, dan organisasi pekerja. Dan yang ketujuh yaitu institusi lintas sektor yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya ini. Nah, materi yang keenam yaitu toksikologi industri. Toksikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari racun. Istilah toksikologi berarti ilmu racun. Toksikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari efek toksik xenobiotik.
Toksikologi industri merupakan salah satu cabang ilmu toksikologi yang diterapkan di industri. Toksikologi berperan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu dalam industri makanan, yaitu penggunaan zat adiktif makanan, dalam dunia pertanian, yaitu penggunaan pestisida, dan dalam industri kimia, yaitu berkaitan dengan pelarut dan komponen lain dalam proses produksi atau suatu bahan kimia. Nah, toksikologi industri ini merupakan cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Toksikologi sangat bermanfaat untuk memprediksi atau mengkaji akibat yang berkaitan dengan bahaya toksik pada manusia dan lingkungannya. Nah, adapun ruang lingkup dari toksikologi. Yang pertama yaitu toksikologi deskriptif, yaitu mengkaji efek toksik bahan kimia dalam ruang lingkup dosis atau pajanan yang umumnya dilakukan dengan uji toksisitas, mencakup uji toksisitas akut, subakut, atau kronik. Yang kedua yaitu toksikologi mekanistik atau yang disebut juga dengan toksikologi biokimia, yaitu mengkaji mekanisme terjadinya efek toksik di dalam tubuh organisme hidup, yaitu mekanisme terjadinya reaksi atau perubahan seluler, biokimia, dan molekuler di dalam sistem biologi yang diakibatkan oleh toksikan. Yang ketiga yaitu toksikologi regulatori, yaitu mengkaji data yang dikumpulkan dari toksikologi deskriptif, toksikologi mekanistik, dan hasil penelitian lainnya untuk mengambil keputusan tentang penggunaannya serta menentukan batas aman penggunaannya. Yang keempat yaitu toksikologi informatika, yaitu bidang kajiannya adalah mengumpulkan, mengkomplikasi dan menyebarluaskan informasi toksikologi. Yang kelima yaitu penilaian risiko, yaitu mengkaji besar risiko terjadinya dampak pada populasi yang terpajan toksikan dengan menggunakan hasil studi deskriptif dan mekanisme tentang toksikan. Nah, adapun klasifikasi bahan kimia yang berbahaya, yaitu bahan kimia beracun, bahan kimia korosif, bahan kimia mudah terbakar, bahan peledak, bahan kimia oksidator, bahan kimia yang reaktif terhadap air, bahan kimia aktif terhadap asam, dan bahan kimia radioaktif. Nah, adapun cara masuk bahan kimia ini terhadap tubuh, yaitu melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan melalui kulit. Nah, adapun nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas itu apa sih? Nah, nilai ambang batas adalah kadar yang pekerja sanggup menghadapinya tanpa menunjukkan penyakit atau kelainan dalam pekerjaan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nah, kegunaan nilai ambang batas ini yang pertama yaitu kadar standar, yang kedua itu pedoman untuk perencanaan dan desain alat, yang ketiga yaitu substitusi, dan yang keempat yaitu membantu penegakan diagnosa. Nah, adapun pencegahan paparan bahaya toksikologi ini. Nah, bahan kimia yang umum berada di sekitarnya yaitu karbon monoksida, amonia, klorin, asam sulfat, serta bahan kimia lainnya. Nah, untuk mencegah paparan bahan kimia tersebut, tentunya harus menghindari bahan-bahan yang berbahaya agar tidak terhirup atau termakan. Nah, mencegah paparan karbon monoksida dari asap kendaraan bermotor, misalnya dapat dicegah dengan memakai masker saat bepergian, hindari memanaskan kendaraan pada tempat yang tertutup.
Nah, materi yang ketujuh yaitu promosi K3. Seperti promotion atau promosi K3 di tempat kerja adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan yang kegiatannya berupa pelatihan untuk tenaga kerja, kampanye K3, dan komunikasi yang baik. Nah, adapun tujuan dari promosi K3 yaitu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, turunnya angka absensi tenaga kerja, turunnya angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja, dan membantu peningkatan gaya kerja dan hidup yang sehat. Nah, adapun manfaat dari K3 ini pada manajemen yaitu meningkatkan dukungan terhadap PKDTK, citra perusahaan positif, meningkatnya moral pekerja, menurunnya PHK, menurunnya angka absensi, meningkatkan produktivitas kerja, dan menurunkan biaya kesehatan dan asuransi. Nah, pada pekerja yaitu meningkatkan kepercayaan diri pekerja, meningkatkan produktivitas kerja pekerja, menurunkan risiko penyakit akibat kerja, menurunnya stres akibat kerja, meningkatkan kepuasan dan semangat kerja, meningkatkan pengetahuan pencegahan penyakit, meningkatkan kesehatan individu, meningkatkan kesehatan keluarga. Hasar atau potensi bahaya. Hasar atau potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kerusakan, kerugian, atau membahayakan sekitarnya. Nah, hasar ini adalah faktor-faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu berupa barang atau kondisi yang mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja serta lingkungan yang memberikan dampak buruk. Nah, adapun macam-macam hasar. Yang pertama itu hasar tubuh pekerja, yang kedua itu hasar perilaku, yang ketiga yaitu hasar lingkungan kerja, yang keempat itu hasar ergonomik, yaitu yang terkait dengan kondisi pekerja yang dilakukan dan peralatan kerja yang digunakan oleh pekerja seperti pengemudi, penjahit, dan lain-lain. Yang kelima yaitu hasar pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Bentuk promosi K3 yaitu berupa pelatihan, komunikasi, dan kampanye K3. Nah, adapun sarana-sarana promosi kesehatan bagi tenaga kerja yaitu berupa poster, stiker, rambu K3, spanduk, safety talk atau pengingat dan atau pemberitahuan kepada karyawan atau para pekerja mengenai potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Buku saku K3, reflex atau booklet yaitu berupa sarana publikasi singkat berbentuk selembar kertas yang memuat informasi K3 di tempat kerja. Safety education atau berupa penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, alat pelindung diri yang diwajibkan, dan tata cara penyelamatan. Toolbox meeting yaitu merupakan suatu kegiatan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang bisa didiskusikan untuk kemudian dapat diterapkan dan dipraktekkan di lapangan. Dan rahasia kedisiplinan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dan kedisiplinan karyawan terhadap aspek K3. Bentuk promosi K3 yaitu berupa pelatihan, komunikasi, dan kampanye K3. Nah, adapun sarana-sarana promosi kesehatan bagi tenaga kerja yaitu berupa poster, stiker, rambu K3, spanduk, safety talk atau pengingat dan atau pemberitahuan kepada karyawan atau para pekerja mengenai potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Buku saku K3,
Leaflet atau booklet, yaitu berupa sarana publikasi singkat berbentuk selembar kertas yang memuat informasi K3 di tempat kerja. Safety education atau berupa penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, alat pelindung diri yang diwajibkan, dan tata cara penyelamatan. Toolbox meeting yaitu merupakan suatu kegiatan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja dan berbagai jenis pekerjaan yang bisa didiskusikan untuk kemudian dapat diterapkan dan dipraktekkan di lapangan. Dan rahasia kedisiplinan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan dan kedisiplinan karyawan terhadap aspek K3. Materi yang ke-8 yaitu higien industri. Higien industri adalah cabang ilmu dari K3 yang mempelajari tentang bagaimana melakukan sebuah antisipasi, rekognisi, dan pengendalian masalah lingkungan di tempat kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja atau segala sesuatu yang mengakibatkan penyakit. Para pakar dari kesehatan kerja Indonesia mengatakan bahwa higien industri adalah melakukan penilaian terhadap faktor penyebab penyakit di lingkungan kerja. Nah, adapun aspek utama dari higien industri yaitu pengenalan lingkungan kerja, penilaian, dan pengendalian. Adapun konsep lingkup higien industri, yang pertama yaitu antisipasi. Antisipasi dilakukan untuk memperhitungkan potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja yang berasal dari faktor lingkungan dan aktivitas kerja. Yang kedua yaitu pengenalan. Nah, tujuan dari pengenalan ini adalah untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara menyeluruh, mengetahui asal tahu sumber dari bahaya dan area-area yang berisiko terjadinya bahaya, mengetahui proses kerja yang berisiko, dan mengetahui berapa pekerja yang mungkin terpapar risiko bahaya. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini adalah suatu kegiatan untuk mengukur seberapa besar bahaya dengan menggunakan metode yang lebih spesifik dan akurat. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini dilakukan jika pada hasil evaluasi terdapat pengukuran yang melebihi nilai yang telah ditentukan. Nah, adapun konsep hazard atau bahaya dalam artian keselamatan dan kesehatan kerja, bahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seperti hazard atau bahaya keselamatan kerja. Ini adalah bahaya yang memberikan dampak kecelakaan berupa luka atau kematian. Nah, jenis bahaya keselamatan kerja ini yaitu bahaya mekanik seperti tersayat, tertindih, atau terjatuh. Yang kedua yaitu bahaya listrik, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh peralatan yang memiliki arus listrik. Yang ketiga yaitu bahaya kebakaran, diakibatkan oleh bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang kedua yaitu bahaya kesehatan kerja, yaitu bahaya yang memberikan dampak bagi kesehatan atau dapat mengakibatkan penyakit. Bahayanya itu berupa bahaya fisik dan bahaya kimia. Nah, bahaya di tempat kerja yaitu bahaya berupa bahaya mekanik, bahaya elektrik atau listrik, dan bahaya kimiawi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu faktor fisik, faktor kimiawi, faktor biologis, fisiologis, dan psikologis. Materi yang ke-9 yaitu epidemiologi K3. Epidemiologi K3 adalah cabang ilmu epidemiologi yang khusus fokus pada studi tentang kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan faktor-faktor risiko yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Epidemiologi K3 bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola, tren, dan hubungan penyebab akibat antara faktor-faktor risiko tertentu dengan kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Nah, dalam ruang lingkup epidemiologi K3 ada berbagai aspek yang dapat dikaji, yaitu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, faktor-faktor risiko, dan pengendalian serta pencegahan. Nah, adapun konsep epidemiologi K3 dapat diterapkan dalam meningkatkan K3 di lingkungan kerja. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang komprehensif. Dalam epidemiologi K3, data yang terkumpul harus mencakup semua kecelakaan kerja, penyakit terkait pekerjaan, serta faktor-faktor risiko yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara cermat untuk mengidentifikasi pola dan tren terkait kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga yaitu penentuan hubungan penyebab akibat. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan pengembangan kebijakan. Nah, adapun manfaat dari penerapan konsep epidemiologi K3 dalam mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi risiko. Yang kedua yaitu pengembangan kebijakan dan pedoman. Yang ketiga, pengendalian paparan lingkungan kerja. Yang keempat, monitoring kesehatan pekerja. Dan yang kelima, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Nah, materi yang ke-10 yaitu psikologi industri. Nah, apa sih itu psikologi? Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai gejala psikologis dan perilaku manusia. Nah, dari definisi lain juga mengatakan psikologi adalah ilmu yang menyelidiki bagaimana orang berperilaku, berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kaitannya dengan lingkungan mereka. Nah, adapun definisi dari psikologi industri ini adalah studi tentang bagaimana orang berinteraksi dengan tempat kerja dan kemana mereka pergi, dengan siapa mereka berinteraksi, dan apa yang mereka lakukan untuk memuaskan hidup mereka. Nah, adapun tujuan dari psikologi industri ini, yaitu bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk peningkatan perilaku kerja, lingkungan kerja, dan kondisi psikologis dari pekerja. Nah, adapun manfaat dari psikologi industri. Manfaat yang dapat diperoleh dari psikologi industri ini ialah yang pertama, membantu organisasi atau perusahaan dalam upaya pencapaian tujuannya. Dengan ilmu ini menjadi ada yang bisa menghubungkan kebutuhan antara individu dengan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu dalam peningkatan kinerja individu, dan akhirnya perusahaan juga ikut meningkat. Yang keempat yaitu berorientasi pada kesejahteraan karyawan yang didapat dari kepuasan mereka saat bekerja. Nah, dalam psikologi industri ini adanya berupa motivasi kerja. Nah, motivasi ini adalah proses yang menjelaskan insentivitas, arah, dan ketentuan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini adalah perasaan puas atau rasa pencapaian yang diperoleh seorang karyawan dari pekerjaannya. Kepuasan kerja ini merupakan hasil dari penilaian yang menyebabkan seseorang mencapai nilai pekerjaannya atau memenuhi kebutuhan dasarnya serta membantu dalam menentukan sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai pekerjaannya. Nah, adapun konflik. Nah, konflik ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Nah, adapun juga stres kerja. Nah, stres kerja ini adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang memengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan.
Nah, stres pada pekerja yaitu adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, adapun pola perekrutan tenaga kerja dan jenjang karir tenaga kerja. Jenis rekrutmen karyawan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Rekrutmen internal adalah proses pengisian peran terbuka dengan memanfaatkan sumber daya manusia internal perusahaan. Rekrutmen ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu promosi atau naik jabatan, rotasi atau perputaran peran, demosi atau turun jabatan. Nah, sedangkan rekrutmen eksternal adalah pengisian peran kosong di perusahaan melalui proses hiring karyawan baru dari luar organisasi. Nah, setidaknya ada 5 jenis rekrutmen eksternal, yaitu job ad. Job ad adalah jenis rekrutmen yang lazim dilakukan banyak perusahaan. Nah, metode publikasi terbuka ini dapat menjaring pelamar kerja dari mana saja. Yang kedua yaitu referral. Rekrutmen ini lebih terbatas dibandingkan job ad, yaitu ketika perusahaan mencari kandidat dari luar berdasarkan referensi karyawan, perusahaan meminta karyawan yang memiliki teman, kerabat, atau kenalan yang memenuhi syarat untuk mengajukan rekomendasi nama, yaitu lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan rekrutmen agensi. Nah, adapun keuntungan dan kerugian setiap jenis perekrutan, yaitu rekrutmen internal dengan promosi memiliki kelebihan diantaranya adalah meningkatkan motivasi karyawan, menghemat biaya rekrutmen, mempersiapkan waktu perekrutan, dan tidak membutuhkan proses adaptasi. Nah, meski demikian, jenis rekrutmen ini juga mempunyai kekurangan, yaitu pada umumnya berorientasi pada senioritas dibandingkan kualitas, keterbatasan SDM yang memenuhi syarat, dan kurang adanya ide-ide baru yang membawa perubahan. Nah, sedangkan pada rekrutmen eksternal, keuntungannya yaitu dengan sumber kandidat yang beragam. Rekrutmen ini membuka peluang untuk mendapatkan kandidat paling berkualitas dan paling tepat untuk peran yang dicari, yang membawa gagasan baru dari luar. Nah, kekurangannya yaitu rekrutmen eksternal memakan biaya lebih besar dan waktu lebih banyak, membutuhkan proses adaptasi karyawan baru, serta dapat melemahkan semangat karyawan lama di perusahaan. Nah, materi yang ke-11 yaitu pelayanan kesehatan kerja dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pelayanan kesehatan kerja ini adalah upaya yang diselenggarakan untuk melindungi pekerja dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja, serta mengupayakan peningkatan kemampuan fisik pekerja. Nah, kesehatan kerja ini merupakan bagian spesifik dari segi kesehatan umumnya yang lebih memfokuskan lingkup kegiatannya pada peningkatan kualitas hidup tenaga kerja melalui penerapan upaya kesehatan. Nah, adapun tujuan sistem pelayanan kesehatan kerja ini yaitu memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja, melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja, memberi pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja. Nah, adapun tugas pokok dari pelayanan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja berkala dan khusus, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan dan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja,
pembinaan dan pengawasan terhadap perlengkapan sanitasi, pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan kerja, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja. P3K, pendidikan untuk tenaga kerja dan latihan petugas. P3K, memberi nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, alat pelindung diri, gizi, penyelenggaraan makanan di tempat kerja, dan membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memberi pembinaan dan pengawasan tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu terhadap kesehatan, dan memberi laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus. Nah, adapun jenis-jenis kegiatan pelayanan kesehatan kerja, yaitu kegiatan promotif, kegiatan preventif, kegiatan kuratif, kegiatan rehabilitatif, dan unit pelayanan kesehatan kerja. Nah, masuk ke materi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia dari berbagai bentuk risiko melalui penggunaan mekanisme jaminan sosial. Nah, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa jenis program jaminan sosial, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, adapun manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pesertanya, yaitu manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Nah, adapun beberapa manfaatnya, yaitu jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan materi yang ke-12 yaitu sistem manajemen K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, sedangkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, adapun konsep dasar dan prinsip-prinsip SMK3, yaitu komitmen dan kebijakan, planning, implementation, checking, review, dan continual environment. Nah, adapun tujuan dari penerapan SMK3 ini, yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Dan serta yang ketiga yaitu menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Nah, adapun manfaat dari penerapan SMK3 ini, yaitu melindungi pekerja patuh terhadap peraturan dan undang-undang, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, dan membuat sistem manajemen yang efektif. Nah, adapun kewajiban penerapan SMK3 ini, yaitu yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang,
atau perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi atau ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan SMK 3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional. Nah, adapun penerapan SMK 3 di perusahaan, yaitu yang pertama, penerapan kebijakan K3, yaitu melakukan tinjauan awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus, memperhatikan masukan dari pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua yaitu perencanaan K3 yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3. Nah, hasil penelaahan awal identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pelaksanaan rencana K3, yaitu dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana dan prasarana. Dan yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja K3, yaitu melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dan dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain. Nah, adapun tahap persiapan SMK3 yaitu komitmen manajemen puncak, menentukan ruang lingkup, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok penerapan, dan menetapkan sumber daya yang diperlukan. Nah, itulah tadi materi mengenai dasar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.